Oke, balik lagi. Ini kita mau ngomong masalah keluarga dan investasi nih ya. Nah ini nggak semua keluarga memikirkan hal-hal mengenai investasi nih gitu, yang berakibat dampak pada di masa depan banyak kesulitan kan gitu ya, yang akhirnya dia nggak punya rumah, nggak punya apa. Nah, saran kamu terhadap keluarga-keluarga itu harus gimana sih? Dalam arti gini, setiap keluarga itu kan banyak ya, banyak dinamikanya kan, problemnya segala macam, dan terkait juga sama penghasilan. Yang paling penting tuh dalam keluarga tuh apa sih? Maksudnya fokus, biar ngontrak kemana-mana nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan kayak makan kayak apa terpenuhi, atau harus punya rumah dulu nih, biar makan tuh susah segala macam tapi harus punya rumah. Nah, kamu sendiri ada di posisi mana nih sekarang dalam keluarga? Beradakah atau menurut kamu kayak biasa-biasa aja atau gimana? Kalau keluarga aku sih biasa-biasa aja ya Pak. Maksudnya kalau dibilang berkecukupan, iya berkecukupan. Kalau dibilang kekurangan ya enggak kekurangan juga. Maksudnya masih bisa makan, masih bisa, karena punya rumah sendiri juga. Iya. Punya rumah sendiri. Sekarang juga udah mulai kerja juga sayanya. Iya. Ada kakak punya kakak berapa sih? 1. Kakak 1, adik? Iya, enggak. Cuman berdua. Oh, ada berdua. Yang 1 cowok ya? Iya. Oh, terus orang tua masih di ini? Masih. Oke. Terus itu bisa dibilang kalau udah punya rumah sendiri udah menurut aku udah lumayan lah, daripada banyak keluarga di sana tuh masih ngontrak. Ngontrak tuh nggak ada salahnya sebenarnya sama ngontrak ya. Ngontrak tuh adalah fase dimana kita mempersiapkan diri untuk aset investasi yang lebih solid lagi. Dalam artian nanti lebih kita dengan ngontrak ini sebagai loncatan kita untuk mendapat yang lebih permanen. Contoh misalkan kayak kita punya, misalkan saat kita ngontrak, misalnya kita beli tanah, after beli tanah baru kita mulai pelan-pelan bangun rumah. Nah itu waktu bangun rumah, itu rumah udah lama? Udah sih, itu rumah kayaknya rumah warisan deh. Oh, dari kakek. Ya, cuman pernah direnovasi aja sekali. Oh, berarti dari kakek, bukan dari memang orang tua beli waktu kecil. Oh, berarti warisan dari orang kakek lah ya, ibaratkan gitu. Oke, dan pandangan kamu kalau bagi keluarga-keluarga yang kayak masih ngontrak itu penting nggak? Misalkan misalnya masih ngontrak nih dia nih, penting nggak punya rumah sendiri atau properti sendiri, punya rumah lah ya, kita bicara punya rumah lah ya, atau kayak ya udahlah yang penting perut dulu nih, yang penting kebutuhan lain-lain dulu lah selain itu misalkan gitu. Karena ada beberapa keluarga aku lihat kayak dia ngontrak tapi dia bisa beli mobil. Nah itu menurut kamu gimana? Kalau menurut aku kayaknya mending yang kayak Bapak bilang itu nggak sih, kayak ya emang mending ngontrak dulu, cuman kan bisa uang yang pakai beli mobil tuh ditabung dulu nggak sih untuk beli rumah untuk kedepannya ya. Karena kan nggak mungkin terus-terusan ngontrak seumur hidup. Benar. Tapi itu negatif nggak bagi kamu tuh ngontrak tuh, hal yang negatif? Maksudnya negatif lah artinya gini ya. Karena ada banyak pandangan bahwa kalau ngontrak itu adalah hal yang apa namanya, apaan sih dia ngontrak? Orang beranggapan kalau ngontrak itu orang yang nggak mampu, yang kurang mampu. Itu setuju nggak? Enggak ya, buktinya aja bisa bayar kontrakan, jadi kan bisa dia mampu ya. Iya. Berarti nggak harus ya, nggak harus punya rumah. Tapi di sisi lain ya ngontrak ini pun gimana ya, kalau pandangan aku sih kalau ngontrak itu bagus juga untuk kita. Tapi memang kadang orang berpikir kalau ngontrak lama kelamaan nggak jadi milik sendiri kan gitu, bayar tapi nggak jadi milik sendiri kan gitu. Ada benarnya juga, tapi di sisi lain kalau kita ngontrak dalam jangka panjang itu tuh sama dengan itu hampir kayak milik sendiri rumahnya itu, propertinya hampir seperti milik sendiri kan gitu, karena dalam jangka panjang. Nah, menurut kamu setuju nggak ya kayak gitu? Oke aja sih ya. Sekarang kan mungkin pertanyaannya nanti ke anaknya bakal terus-terusan ngontrak gitu. Ngontrak nggak gitu? Oh, berarti kamu kurang setuju lah ya. Jadi tetap harus punya properti permanen lah ya, yang bakal diwarisin ke anak-anak ya.
Nah sekarang itu yang ditempatin, rumah ditempatin itu kan memang udah keluarga lah di sana apa segala macam. Suatu ketika misalkan jauh-jauh lah ya, itu misalkan dengan utang apa segala macam itu misalkan sampai terjual gitu. Nah itu sampai terjual kan otomatis itu jual kan dapat uang. Nah dapat uang itu kamu utamain ngontrak itu atau langsung paksakan beli properti? Uangnya sudah cukup, mungkin bisa ya kalau emang lagi belum bisa banget ya harus dikumpulin dulu ya, ngontrak dulu mungkin sebentar, mungkin setahun 2 tahun sampai uangnya kekumpul baru beli propertinya. Properti lagi, beli rumah lah kan gitu ya. Terus apa lagi nih kalau buat kamu buat keluarga-keluarga yang belum punya rumah gitu, ini masukan kamu biar mereka tuh lebih utamakan ke investasi properti, baik itu dalam bentuk tanah maupun rumah. Saran kamu tuh gimana? Apakah ini penting sekali atau kayak ya itu bisa belakangan lah, kita bisa yang kebutuhan lain dulu nih gitu. Menurut kamu gimana? Seberapa penting sih ini hal ini? Mungkin kalau yang udah penghasilannya udah di atas UMR, mungkin bisa ya untuk ke investasi juga. Mungkin kalau emang belum bisa ya diutamakan dulu lah yang maksudnya keperluan untuk keluarga. Kalau investasi kayaknya mereka untuk mikirin ke investasi juga kayaknya sulit deh Pak. Karena kebutuhannya udah banyak ya, kebutuhan ini segala macam. Tapi di sini loh kita nanti ada program loh di sini ya, program arisan properti. Nah ini bagus juga nih. Jadi kita menggalang teman-teman, nanti DM ya guys ya. Jadi kita menggalang teman-teman untuk berarisan di sini, nanti dapat properti. Otomatis arisannya jangka panjang kan, itu jangka panjang. Terus nanti kita kasih properti kita, antara lain itu rumah, bukan rumah subsidi ya, tapi rumah murah tapi dengan spesifikasi tetap oke. Tetap lahannya di 0,6 sampai 0,8 meter persegi untuk rumahnya, rumah tipe 36, tapi dalam artian ini jangka panjang yang otomatis aku rasa ini harus kita bantu ya teman-teman, apalagi anak-anak muda sekarang dia punya penghasilan masih minim. Tapi kalau dengan adanya program ini otomatis dalam jangka panjang mereka udah ada masa depannya nih di sini. Nah ini aku rasa ini bagus sekali buat anak muda yang masih gajinya dalam artian masih minim lah ya. Kalian bisa sisihkan misalkan di antara 200-300 ribu misalkan gitu ya, untuk jangka panjang ini nanti bisa kita nanti bantu untuk kepemilikan properti atau rumah tersebut. Nah ini menurut kamu program bagus sekali atau bagus banget? bagus banget. Bagus sih Pak. Kayaknya saya mau ikut juga. Ya, aku pikir bagus. Jadi ini ya, seperti kayak apa namanya, apa sih namanya, selama ini kan kalau arisan itu kan hanya arisan jangka pendek aja ya, jangka pendek apa segala macam, dan ini pun bisa diwariskan. Jadi kita bisa mengumpulkan atau suatu komunitas yang bisa masuk ke sini. Nanti kita pakai untuk membangun properti untuk masa depan mereka semua kan gitu. Oke guys, aku pikir itu bagus sekali. Nanti untuk program kita ini bakal kita bakal kita diskusikan lebih lanjut dan bagaimana caranya dan prosesnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Kalian bisa DM kita untuk info lebih lanjutnya. Oke, see you, sampai ketemu lagi kita dalam pembahasan lebih seru lagi.